warahmatullahi wabarakatuh. 389 tampil menakjubkan, 9. Pada konferensi pers kali ini, Leng Xicheng sengaja menggunakan sensasi berita skandal dan membiarkan semua orang mengetahuinya. Kemudian, ia sengaja tidak mengundang wawancara media apapun dan juga tidak ada karpet merah. Wartawan dari berbagai media berusaha keras ingin memasuki pintu hotel. Tetapi, mereka bahkan tidak bisa menyewa satu kamar pun. Tempat ini sudah direservasi penuh oleh grup Leng. Semakin setengah tersembunyi dan setengah terbuka, itu semakin menarik keinginan orang. Meskipun ada orang yang mempertanyakan bahwa hubungan cinta Su Zipei dan Leng Xicheng hanyalah sensasi, popularitas grup Leng dan Su Zipei tetap saja telah meningkat pesat. Nilai untuk syuting iklan Su Zipei diam-diam meningkat beberapa kali lipat dan bahkan nilai syuting film pun juga telah meningkat. Bagaimanapun, meskipun konferensi pers kali ini tidak mengundang wartawan media, banyak perwakilan dalam industri yang datang berkunjung. Banyak juga bintang yang menerima undangan. Itu sama sekali bukan seperti konferensi periklanan sama sekali, melainkan seperti perjamuan kelas atas. Konferensi pers akan segera diadakan. Kali ini, bahkan teman-teman yang bekerja di Suyi bahkan telah menerima undangan. Zhang Yuxi dan Xiao Wang yang suka pamer juga mendengar ada banyak pria kaya dan tampan akan datang. Meskipun mereka tidak punya uang untuk pergi ke klub kelas atas dan menjalani spa kecantikan, mereka juga telah memakai gaun dan memakai riasan. Zhang Yuxi dan Xiao Wang telah berdandan hingga sangat cantik. Tetapi, ketika mereka pergi ke kamar Gu Qingqing dan mengetuk pintu, malah tidak ada orang yang menjawab di dalam. Saat mereka menelepon, tidak ada juga yang menjawab. Setelah menunggu untuk waktu yang lama, mereka hanya menerima sebuah pesan teks. Gu Qingqing, tidak perlu khawatir. Kalian pergi terlebih dahulu. Aku akan segera datang. Setelah Zhang Yuxi dan Xiao Wang menerima kabar dari Gu Qingqing, mereka berdua baru tidak khawatir dan pergi ke tempat perjamuan. Aula perjamuan ini dibangun di tengah lereng gunung. Aula ini dikelilingi oleh kolam air jernih dan dinding di sekitarnya adalah kaca transparan. Atapnya berwarna putih, seperti rumah kaca di dalam dunia dongeng. Sudah banyak mobil terkenal diparkir di sebelah aula, seolah-olah di luar itu adalah dunia lain. Pada pukul 7.50, sebuah mobil Mercedes trot melaju dari jalan pegunungan dan berhenti di luar aula perjamuan dengan stabil. Ni Zining turun dari kursi belakang dengan mengenakan setelan linen. Ia tidak berjalan terlebih dahulu setelah turun dari mobil, tetapi menunggu di samping sebentar. Tidak lama setelah itu, Su Zijin juga keluar dari mobil dengan liar sambil mengangkat dagunya. Su Zijin mengenakan gaun bermotif macan tutul, membawa tas keling Dior, dan mengenakan sepatu hak tinggi berbahan kulit ular dari merek yang sama. Penampilan Su Zijin lumayan bagus dan figur tubuhnya juga lumayan. Pakaian yang agak liar ini, ditambah dengan sikapnya yang arogan, membuat sosoknya menjadi jauh lebih tajam. Su Zijin yang berpenampilan seperti ini, disandingkan di sisi Ni Zining yang cerah, terlihat seperti perpaduan yang aneh. Meskipun keluarga Su dan keluarga Ni tidak sebanding dengan keluarga Leng, mereka juga termasuk keluarga yang terkenal. Apalagi, Su Zijin itu masih adik sepupu perempuan Su Zipei. Setelah keduanya datang, banyak orang yang segera datang untuk mengobrol dengan mereka. Su Zijin dengan arogan memeluk tangan Ni Zining dan mengabaikan orang-orang yang datang. Matanya yang dihiasi ais hado gelap melihat ke arah Zhang Yuxi dan Xiao Wang yang berada di pojok. Tetapi, ia malah tidak melihat bayangan Gu Qingqing. Su Zijin mengangkat sudut bibirnya, kenapa? Dia tahu bahwa kakakku ada di tempat hari ini, jadi dia merasa inferior hingga tidak berani muncul. Yang palsu pada akhirnya juga tetap palsu. Tidak peduli mau bagaimana dia berpura-pura, yang palsu juga tidak bisa menjadi yang asli. Baru saja Su Zijin dan Ni Zining hendak memasuki pintu, lampu depan sebuah mobil Porsche memancarkan cahaya yang menyilaukan dan perlahan-lahan mendekat dari kejauhan. Begitu mobil itu diparkir, orang pertama yang turun adalah Lin Zuyi yang mengenakan setelan Givenchy berwarna perak dengan senyuman lembut di wajahnya. Ketika semua orang mengira Lin Zuyi akan memasuki pintu aula sendiri, ia malah secara khusus berjalan ke sisi lain mobil dan membuka pintu mobil dengan sopan. Kemudian, Gu Qingqing yang berdandan dengan penampilan baru muncul di depan mata semua orang. 390 tampil menakjubkan, 10. Gu Qingqing mengenakan gaun merah dan sepasang sepatu hak tinggi emas di kakinya. Rambut panjangnya yang sedikit keriting terurai seperti air terjun. Gaun merah itu membuat seluruh sosoknya tampak putih seperti giok. Gaun yang ketat juga mengekspos figur tubuhnya yang indah dan sempurna.
Penampilan Gu Qingqing langsung menarik perhatian semua orang di tempat. Ia terlihat begitu merah hingga begitu memesona, merah hingga begitu arogan, dan merah hingga begitu agresif. Qingqing bagaikan sebuah bunga yang bermekar di malam hari tanpa memedulikan apapun. Saat Gu Qingqing turun dari mobil, bukan hanya Su Zijin yang terkejut. Ni Zining, Zhang Yuxi, hingga semua orang di tempat pun tak kalah terkejut. Ini adalah Gu Qingqing. Tanya Zhang Yuxi yang berdiri di kejauhan. Suara gumamannya terdengar kecil dan nada bicaranya penuh rasa tidak percaya. Ekspresi di wajah Gu Qingqing tidak berubah sama sekali saat menghadapi begitu banyak pandangan terkejut dari orang lain. Ia sedikit mengangkat kepalanya, melangkahkan sepatu hak tingginya, dan berjalan memasuki pintu bersama Lin Sui. Ketika mereka berjalan melewati Su Zijin dan Ni Zining, Su Zijin memelototi Gu Qingqing dengan ekspresi enggan dan kesal di wajahnya. Bahkan, Su Zijin juga harus mengakui bahwa ketika Gu Qingqing berdandan, penampilannya juga tidak kalah dengan kakaknya. Bahkan, sedikit melebihinya. Su Zijin menoleh dan saat ia melihat ekspresi di mata Ni Zining yang penuh nostalgia, ia menjadi marah. Apa yang kamu lihat? Ni Zining menarik kembali pandangannya dan wajahnya sedikit kehilangan semangat. Kecantikan Gu Qingqing itu tidak berhubungan dengannya. Gu Qingqing telah menikah. Gu Qingqing menggandeng lengan Lin Sui dan berjalan memasuki aula perjamuan. Entah apakah itu hanya halusinasinya atau bukan, tetapi malam ini punggung Lin Sui seolah-olah tampak lebih tegas dari biasanya. Senyuman di wajah Lin Sui juga sedikit lebih dalam. Begitu mereka berdua berjalan sampai ke pojok, Gu Qingqing segera menarik kembali tangannya tanpa jejak dan mengambil satu langkah kecil ke samping. Lin Sui juga merasakan jarak dari Gu Qingqing. Ia berhenti sebentar dan bertanya dengan lembut, "Kamu tidak pernah menghadiri perjamuan seperti ini sebelumnya?" Perjamuan. Gu Qingqing pernah datang ke perjamuan. Ada banyak perjamuan yang diadakan oleh keluarga Su. Tetapi, pasti ia bukannya tampil di depan perhatian semua orang seperti ini, melainkan di dapur belakang. Ia biasanya mencuci sayur dengan susah payah dan menyajikan piring. Bahkan jika Gu Qingqing menikah, atau menikah dengan Leng Xicheng, ia juga akan selalu menjadi orang yang berada di belakang secara diam-diam. Ia tidak pernah menghadiri perjamuan seperti ini. Ia juga tidak pernah berdandan seperti ini. Gu Qingqing tidak pernah dihargai dan diperhatikan seperti ini. Gu Qingqing menggelengkan kepala dan tiba-tiba teringat sesuatu. Konferensi pers akan dimulai dalam waktu 1 menit, kan? Hampir semua orang sudah tiba. Mengapa Su Zipei dan bintang iklan laki-laki masih belum datang? Oh, mereka? Ya, Lin Zoyu mengucapkan beberapa patah kata dengan penuh arti. Tiba-tiba, lampu aula perjamuan menjadi redup dalam sekejap. Ketika semua orang sedang membicarakan tentang itu, seorang pembawa acara laki-laki berjalan ke panggung. Itu adalah salah satu saudara yang terkenal di industri. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan hangat. Silakan untuk Nona Su Zipei, endorser baru grup Leng, dan Presiden grup Leng kami, Leng Xicheng. Sebuah cahaya terang menyorot ke atas panggung. Lalu, sebuah pengangkat podium besar bergerak naik dari tengah panggung. Di tengah pengangkat podium, Leng Xicheng yang mengenakan setelan dan berdandan dengan sangat tampan muncul berdampingan dengan Su Zipei di depan semua orang. Meskipun menghadiri acara yang begitu bergengsi, Leng Xicheng tetap memasang ekspresi dingin. Hanya saja, ketika ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling dengan santai dan melirik seluruh orang di tempat, ia melihat bayangan merah yang berada di pojok. Matanya langsung menjadi lebih tajam. Pembawa acara laki-laki masih sedang memperkenalkan Leng Xicheng, tetapi pria itu tiba-tiba melompat turun dari panggung. Di depan perhatian semua orang, Leng Xicheng berjalan lurus ke arah bayangan merah itu. Selanjutnya bab 391 mari kita bercerai 1.